Terkadang di sana riba disebut dengan mudharabah, ya kan? Ya, musahamah. Mudharabah salah satu istilah syar'i. Tatkala istilah tersebut didengar oleh seorang yang sudah mempelajari hukum mudharabah dalam Islam, itu dibahas dalam Kitabul Buyu', maka langsung dia bisa memahami ini bukan mudharabah. Ini adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Adalah ucapan yang benar tetapi ingin digunakan kepada kebatilan. Karena dia tahu syarat-syarat mudharabah dan ini tidak terpenuhi di dalamnya. Sama saja ini dengan konvensional, bahkan konvensional lebih gentleman daripada dia. Kalau yang konvensional langsung menyatakan dirinya riba, yang syariat tidak mau menyatakan dirinya riba. Ini bukan riba tapi mudharabah. Oke, kalau mudharabah. Berapa saya pinjam? 100 juta. Saya kembalikan 100 juta boleh? Oh enggak, kita kasih modal aja, kita enggak kasih pinjam. Karena kalau kasih pinjam, nanti kembalikannya harus sama. Berarti apa? Mudharabah, oke. Berarti saya yang mengelola dananya. Berapa yang mau dipinjam, mau diserahkan? Investnya 100 juta. Untuk usaha misalkan jualan. Berapa saya harus kembalikan? Tiap bulan sekian. Dari sekian persen dari nominalitas uang yang diberikan. Itu apa namanya? Bukan pinjaman? Pinjaman. Kedua, kalau dalam 1 bulan nanti jualan saya tidak laku, nggak ada untungnya, apakah saya harus mengembalikan sesuai dengan nominalitas yang telah ditentukan? Iya harus. Berarti apa namanya? Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang berbunga ada embel-embelnya, itu adalah riba. Ini hikmahnya. Hikmahnya agar kita tahu bahwa diri kita itu kaim kindang pengut legok. Itu hikmahnya, bahwa kita itu sering ditipu oleh orang karena kebodohan kita dan pentingnya menuntut ilmu agama. Itu dalam masalah riba, belum lagi syubhat-syubhat yang lainnya yang bisa menjerumuskan kita kepada akidah yang menyimpang. Maka belajar dan itu cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta belajar mengajar. Nah, wallahu a'lam bishawab.